Sinar matahari sore menembus kanopi daun yang rimbun, menciptakan bayangan menari di lantai hutan. Maya dengan terampil menavigasi medan yang dikenalnya, indranya selaras dengan simfoni alam liar. Sebuah ranting patah di kejauhan, dan dia berhenti. Tangannya secara naluriah meraih parang yang terselip di pinggulnya. Sesosok pria muncul dari dedaunan lebat, tubuhnya ramping dan matanya dipenuhi campuran lega dan khawatir. "Maaf mengagetkanmu," kata orang asing itu. Suaranya bariton merdu yang kontras dengan hiruk-pikuk hutan. "Nama saya Arman. Sepertinya saya tersesat." Maya menurunkan tangannya, kewaspadaannya yang semula digantikan oleh rasa ingin tahu yang hati-hati. Sikapnya lembut, kata-katanya dipenuhi ketulusan yang membuatnya takluk. Dia tersenyum, mengulurkan tangan untuk memberi salam. "Jangan khawatir, mudah tersesat di hutan belantara ini. Saya Maya. Apa yang membawamu begitu jauh ke tengah hutan?" Mereka duduk di tepi sungai yang jernih. Gemericik air yang lembut menjadi penyimbang kicau burung yang tak terlihat. Arman berbicara tentang kekagumannya pada alam. Matanya berbinar saat dia menggambarkan tarian kehidupan yang rumit yang dia saksikan dalam penjelajahannya. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kecintaannya pada hutan selaras dengan kata-katanya. Mereka berbicara tentang pohon-pohon kuno dan makhluk-makhluk yang sulit ditangkap. Tentang keseimbangan yang rapuh yang menyatukan ekosistem. Waktu seolah mencair saat mereka tenggelam dalam irama percakapan mereka yang santai. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan nuansa jingga dan ungu, Maya tersadar betapa larutnya. "Sebaiknya kita kembali," katanya sedikit enggan dalam suaranya. "Tidak aman berada di luar sini setelah gelap." Arman mengangguk. Ekspresi termenung di wajahnya. "Ya, kamu benar," dia setuju. "Terima kasih atas kebersamaanmu, Maya. Ini mencerahkan." Ada intensitas aneh dalam tatapannya, sebuah kedalaman yang mengirimkan getaran di tulang punggungnya. Maya tidak tahu bahwa pertemuan kebetulan ini akan mengungkap hubungan masa lalu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka berjalan dalam keheningan yang nyaman untuk sementara waktu, satu-satunya suara derak daun di bawah sepatu bot mereka. Tatapan Arman tertuju pada Maya, jantungnya berdebar dengan campuran rasa cemas dan antisipasi. Dia telah mencarinya selama bertahun-tahun, sejak hari yang menentukan ketika dia menyelamatkan hidupnya. Dia ingat namanya, satu-satunya petunjuk yang dia pegang selama ini. Maya. Dia telah menjelajahi banyak desa, mengikuti bisikan dan rumor, harapannya berkedip dan memudar dengan setiap jalan buntu. Dan sekarang disinilah dia berjalan di sampingnya, kehadirannya sejelas dan semenawan yang dia ingat. Dia berdeham, suaranya sedikit tercekat saat dia berbicara. "Maya," dia memulai, nadanya sungguh-sungguh, "ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu." Dia berhenti, mengumpulkan keberaniannya. "Aku di sini bukan karena kebetulan, aku datang mencarimu." Maya berhenti, alisnya berkerut bingung. "Mencariku?" Dia menggema, "Tapi kenapa?" Arman menarik napas dan setat-tatat ban tak tergoyahkan. "Karena kau menyelamatkan hidupku, Maya. Bertahun yang lalu, tepat di hutan ini." Gelombang kebingungan menyapu Maya. Dia mengamati wajah Arman, ketulusannya tak terbantahkan, namun gagasan dia menyelamatkan hidupnya tampak mustahil. "Aku tidak mengerti," akunya, suaranya dipenuhi kebingungan. "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya seumur hidupku." Arman tersenyum sedih, matanya dipenuhi rasa sakit yang jauh. "Aku tahu kedengarannya aneh," dia mengakui, "tapi itu benar. Kau tidak akan mengingatku." Aku tidak sadarkan diri, mengigau karena gigitan ular berbisa. Dan dengan itu, dia mulai bercerita. Dia menggambarkan bagaimana dia telah menjelajahi hutan, indranya tumpul oleh kekagumannya pada anggrek langka, ketika seekor ular berbisa menggigitnya. Dia ingat rasa sakit yang membakar, dunia di sekitarnya kabur, ketakutan yang mencengkramnya saat kegelapan mengancam akan menelannya. Lalu seolah dalam mimpi, sesosok muncul. Dia ingat gerakannya yang cepat, ketenangan dan efisiensi saat dia merawat lukanya, pengetahuannya tentang tumbuhan, dan penawar racun yang nyaris mistis. Dia berbicara tentang tekadnya yang tak tergoyahkan, tentang bagaimana dia tetap di sisinya, melawan racun yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Kehadirannya seperti suar harapan dalam kegelapan yang mendekat. Maya mendengarkan, kaleidoskop emosi berputar di dalam dirinya. Ingatan hari itu, kabur dan terfragmentasi, perlahan mulai muncul kembali.
Perlombaan melawan waktu, perjuangan putus asa untuk hidup orang asing, kelegaan yang luar biasa ketika dia akhirnya membuka matanya, lemah tapi hidup. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya lagi, menganggapnya hanya hari lain dalam kehidupan seorang pemandu hutan. Tapi disinilah dia, berdiri di hadapannya, matanya dipenuhi rasa terima kasih dan kedalaman emosi yang membuatnya tak bisa berkata-kata. "Itu kau," bisiknya, suaranya tercekat oleh emosi. "Aku tidak percaya." Arman melangkah lebih dekat, tatapannya menatap matanya. "Itu kau, Maya." Dia menggema, suaranya serak karena emosi. "Kau menyelamatkan hidupku. Aku bersumpah akan menemukanmu, berterima kasih, membayar hutangku." Keheningan yang nyaman menyelimuti mereka, beban sejarah bersama mereka menggantung di udara. Matahari terbenam memancarkan cahaya keemasan di wajah mereka, menyoroti hubungan tak terucapkan yang telah dihidupkan kembali di jantung hutan belantara. Saat mereka kembali melewati hutan, rasa takdir terasa berat di udara. Jalan mereka telah bersilangan sekali sebelumnya, disatukan oleh takdir dan seekor ular berbisa. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, mereka telah menemukan satu sama lain lagi. Hidup mereka terjalin selamanya. Dan saat mereka berjalan berdampingan, utambas misik konomidesia kunonis risikat. Mejiwawar ining annual, bari pagron bakal kapad serps.